Tangis bayi kecil itu memecah keheningan malam. Tetapi seorang ibu dengan sabar menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Ditatapnya mata kecil itu, penuh binar cahaya memancarkan segala harapannya. Panjatan rasa syukur ia ucapkan, terima kasih Tuhan, kan kujaga malaikat kecilmu. Selang waktu berlalu, kini bayi itu telah tumbuh menjadi gadis remaja. Namun, jerat kemiskinan merasa hidup tidak adil. Sang anak tumbuh dengan rasa penuh kebencian kepada sang bunda. Saat ibunya memberikan bekal yang dimasak dengan penuh cinta, tetapi ia ambil dan tumpahkan ke bawah. Tertunduk sedih, mengelus dada dengan penuh pilu, mata tua itu meneteskan air mata. Tuhan, satu pintaku, kuatkan aku untuk selalu menjadi malaikat penjaganya. Ia memiliki geng yang ditakuti satu sekolah. Tak jarang ia membuli setiap siswi di sana. Nongki meneguk oplosan miras dan merokok adalah hal biasa baginya. Hingga akhirnya ia sempoyongan dan mabuk berat. Teriak histeris saat ia terbangun dari tidurnya. Sekujur kulitnya terbakar memerah dan tampak sangat menjijikkan. Gengnya pun jijik dan menjauhinya. Mereka lebih memilih teman baru dan meninggalkan Nurul sendirian. Tertunduk sedih, ia pulang ke rumah, melihat sang ibu yang tengah berdoa. Ya Rob, tak terbesit sedikit pun benci, apalagi rasa ingin menyakiti putri kecilku. Hamba mohon, curahkan rahmat kebahagiaan agar selalu menyertainya. Seandainya bisa, ku gantikan sakitnya ya Rob. Tuhan, limpahkan saja padaku, jangan pada malaikat kecilku. Amin. Tetes air mata mengalir di pipinya. Tersadarlah ia bahwa hanya sang ibu yang ikhlas selalu mencintainya. Tersungkur ia memeluk tubuh tua itu, terseduh-seduh memohon maaf kepada sang ibu. Dengan hangat ia merangkul dan memeluk dengan penuh kasih. Baginya, sang anak tetaplah buah hati kecil di matanya. Ditatapnya mata itu setelah 18 tahun berlalu. Masih terlihat jelas binar cahaya harapannya ada di sana. Dipakaikannya dengan sangat senang sebuah mukena indah kepada sang putri tercinta. Berjamaah sholat mereka mengucap takbir, membisikkan rasa syukur kepada sang Rabb pemilik cinta. Allahu Akbar. Kini engkau telah berada di belakangku, malaikat kecilku. Seandainya bisa kucurahkan betapa bahagianya hatiku, berdiri tepat berada di depanmu. Ya Rabb, inilah malaikat kecil yang engkau titipkan padaku. Kini ia telah kembali. Ya Rabb, terima kasih. Kumohon jaga ia untukku. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama sujud itu hingga menimbulkan kecemasan sang ibu yang tak kunjung melihat putrinya bangun dari sujudnya. Berkecamuk rasa cemas, takut, mengalir air matanya, membayangkan dugaannya menjadi nyata. Dielusnya tubuh itu dan roboh. Tumpah tangis sang ibu.
Ternyata Allah lebih mencintai sang putri dan memanggilnya lebih dulu. Satu pesan cinta dariku, mungkin ini terakhir kali ku tatap wajah manismu. Nak, kasih sayangku takkan pernah kering mengalir, walau kematian memutus ragaku dan ragamu. Satu hal yang sangat dekat denganmu, bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Kematian, ia datang tanpa menunda waktu. Takkan memberi kesempatan untuk sekedar permisi memberitahumu. Harta yang kau cari siang dan malam takkan bisa membeli nyawa yang baru. Harta akan pergi meninggalkanmu. Jabatan tinggi yang engkau agung-agungkan takkan dapat memuliakan posisimu di hadapan Tuhan. Jabatan akan pergi meninggalkanmu. Popularitas yang engkau bangga-banggakan takkan mampu menolongmu saat masa perhitungan. Popularitas pun akan pergi meninggalkanmu. Keluarga sedarah yang engkau cintai takkan bertahan menemanimu di sini. Keluargamu pun akan pergi meninggalkanmu. Amal, hanya dia yang ada di sini, menemanimu hingga akhir nanti. Amal menjadi saksi di hadapan Tuhanmu nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.